apa yang dipikirkan ketika di depan orang banyak. Why? Ya karena itu. Karena public speaking sebenarnya adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan. Cerminan dari itulah public speaking. Orang yang memang pikirannya jelimet, saya jamin, entah itu ekstrovert atau introvert, ketika dia maju ke depan orang banyak, dia bingung mau menyampaikan apa. Ketika seseorang itu pikirannya itu hanya merendahkan dirinya sendiri, ketika pikirannya itu hanya berpikir, gimana ya aku salah, gimana ya aku kalau malu, gimana ya kalau aku diketawain atau hal-hal negatif lainnya di kepalanya, percayalah, dia tidak akan benar, dia tidak akan bagus, dia tidak akan baik di dalam menyampaikan. Kenapa? Karena itulah cerminan dari pikiran dan perasaannya. Terus bagaimana caranya? Secara sederhana, sangat sederhana. Di saat kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus memperhatikan di dalam diri kita terlebih dahulu. Artinya, orang yang pikirannya baik, orang yang hatinya baik, insya Allah public speaking-nya pun akan baik. Kalaupun belum luar biasa, belum terlihat elegan, itu akan lebih mudah diperbaiki dibandingkan pikirannya yang kotor-kotor. Sederhananya seperti ini. Ketika ada galon, galon itu berisi comberan. Tidak akan mungkin galonnya dibuka, airnya menjadi jus. Jus alpukat, entah itu jus jeruk, nggak mungkin. Pasti keluarnya itu comberan. Tapi ketika galon tersebut adalah galon yang isinya adalah air jeruk, maka ketika dibuka, air jeruk yang kita punya. Seperti itulah public speaking. Kalau teman-teman ngobrol dengan orang yang memberikan kata-kata yang biasanya itu mungkin kebun binatang, ada cacing segala, ada kecoa disebutkan, percayalah dan yakinlah, dan saya yakini juga, di kepalanya itu pikiran kotor semuanya. Maaf, bukan semuanya ya, dominasinya adalah pikiran kotor. Kenapa? Karena yang saya sampaikan barusan. Jadi, sekali lagi untuk teman-teman semuanya, public speaking secara dalam bukanlah hanya tentang berbicara di depan orang banyak. Tapi public speaking secara dalam adalah cerminan dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Di saat pikiran dan perasaannya baik, maka public speaking di saat benar-benar di depan orang banyak pun itu akan cenderung baik. Begitu dengan sebaliknya. Oke. Kenapa sih kita harus belajar public speaking? Ada 5 hal yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman dan ini sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena di saat kita sudah menyadari, memahami arti public speaking untuk hidup kita, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari, kemudian mempraktekkan dan mendapatkan manfaat dari public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ini banyak ya kawan-kawan ya. Manfaat dari public speaking itu banyak banget, tapi saya hanya 5 aja. Meningkatkan kepercayaan diri ini pasti, so pasti. Gak bakalan seseorang itu menjadi rendah diri kalau dia terus-menerus praktek, kemudian belajar tentang public speaking. Kenapa bisa seperti itu? Karena di saat seseorang itu belajar public speaking, maka dia harus melakukan sebuah praktek. Sebelumnya itu belajar kemudian praktek, kemudian evaluasi. Setelah itu terus melakukannya, alhasil mereka akan terus menjadi terbiasa berada di depan orang banyak. Ketika mereka sudah menjadi terbiasa di depan orang banyak, maka tingkat kepercayaan dirinya itu akan lebih meningkat. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka dan nggak suka, kita sudah tahu bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada yang tidak membutuhkan manusia. Tidak ada yang membutuhkan interaksi dengan manusia. Contoh sederhana kalau kita mengatakan, aku nggak butuh interaksi manusia. Oke, coba kita cek media sosial. Media sosial, siapa yang buat? Manusia. Siapa yang nantinya akan menjadi chit-chat di media sosial? Manusia juga. Komputer siapa yang membuat? Pikiran manusia. Tidak akan bisa kita terlepas dari komunikasi dengan manusia. Walaupun sekarang PPKM, bentuknya ada webinar seperti ini. Itu pun manusia. Jadi kalau teman-teman nggak mau berhubungan dengan manusia, ya mohon maaf, berarti nggak ada namanya kehidupan nantinya.
Dengan public speaking, kita akan menjadi percaya diri. Nah, pertanyaannya, apa itu sebenarnya percaya diri? Percaya itu tidak meragukan. Percaya itu tidak meragukan. Tidak meragukan apa? Tidak meragukan diri kita sendiri. Diri kita itu terbentuk dari 3 aspek. Ini mohon maaf ya, saya agak cepat, jadi kalau perlu ditanyakan, langsung tanyakan di komentar ataupun mungkin diinterupsi oleh moderator dan lain, silakan aja. Mind, body, and society. Kalau bahasa sederhananya adalah pikiran, kemudian tubuh kita dan lingkungan kita. Ini adalah tubuh kita. Seorang Nur Rahman, seorang Omen, itu adalah apa yang dipikirkan. Tidak mungkin terlepaskan dari pikiran tersebut. Seorang Omen, seorang Nur Rahman, itu pasti tubuhnya, tubuh dari kepala sampai badan, sampai bawah lagi. Itu adalah dirinya sendiri. Tidak akan mungkin seorang Omen itu terlepas dari mind, body, and society. Tidak terlepas dari pikiran, tubuhnya, kemudian lingkungannya. Artinya, ketika seseorang tidak percaya diri, dia meragukan pikirannya, dia meragukan tubuhnya, dia meragukan lingkungannya. Artinya, secara dalam, dia meragukan pencipta dari keseluruhan hidupnya. Ini yang berbahaya. Di saat seseorang merasakan tidak percaya diri, untuk pertama kali, oke, nggak masalah ya. Nggak masalah kalau teman-teman ngerasa, aduh aku nggak percaya diri. Nggak masalah. Kalau ini tidak dilakukan ketika kita setiap hari bangun tidur, aku nggak percaya diri. Ketika siang hari, aku nggak percaya diri. Ketika sore hari, aku nggak percaya diri. Jangan lakukan setiap hari, jangan lakukan setiap kali kamu ingat dirimu sendiri. Nggak masalah. Tapi kalau kamu itu terus melakukan hal yang demikian, bersiaplah, maka kamu akan menjadi orang yang kufur nikmat. Ini ngeri. Di saat seseorang itu tidak percaya akan dirinya sendiri, sebenarnya dia tidak percaya akan Tuhan yang menciptakannya. Dan ngeri lagi, apalagi kalau kita sebagai muslim ya. Ketika kita mensyukuri nikmat, maka nikmat akan ditambah. Ketika kita kufur akan nikmat, azab Allah akan sangat pedih. Ngeri banget. Artinya apa? Ketika ditarik ke ujung, di saat seseorang itu tidak percaya diri, maka bersiaplah azab akan dirasakan. Makanya harus tobat. Jangan sampai teman-teman merasa tidak percaya diri terus-menerus. Dan salah satunya untuk mendobrak itu semua ya, kawan-kawan bisa belajar tentang public speaking. Teman-teman bisa cek di Instagram kelas jago public speaking, di sana ada ebook tentang boost your self confidence kalau nggak salah. Intinya meningkatkan kepercayaan diri, bisa dibaca, download gratis kok. Kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa dibagikan juga. Itu yang pertama. Jadi ketika kita belajar public speaking, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa seseorang ataupun seorang manusia itu tidak akan terlepas dari komunikasi. Saya sampaikan tadi di awal ya. Tidak terlepas dari komunikasi. Walaupun tidak ada orang, walaupun hanya sendirian, dia tetap berkomunikasi. Terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri. Dengan kita belajar public speaking, kita akan meminimalisir miskomunikasi. Kita akan meminimalisir perdebatan untuk diri kita sendiri ketika pas pagi-pagi, bangun pagi jam 4, lihat jam, 5 menit lagi. Yang satu bilang bangun. Yang satu bilang nanti. Yang satu bilang ayo bangun mandi. Yang satu udah nanti aja. Masih mending baru 2. Terkadang ada lagi yang di belakang, udah ngapain sih mati-mati? Udah ngapain sih orang weekend? Banyak kata, banyak kalimat di kepala kita. Itu tandanya di dalam diri kita itu ada tetap diri kita sendiri. Di dalam diri ada diri lagi. Itu dipelajari di berbagai bidang ilmu. Entah itu di NLP ada namanya part of body, kemudian yang kedua ada di psikologi ada namanya ego, super ego, dan lain sebagainya. Itu dipelajari kawan-kawan. Atau mungkin kita lihat di sinetron, ada malaikat, ada iblis gitu. Dan juga dipelajari di dalam agama kita, di dalam agama Islam, maksudnya agama saya.
yaitu kita memiliki 3 nafsu. Yang pertama nafsu baik, nafsu buruk, dan nafsu tengah-tengah. Itu pun akan berputar-putar seperti itu. Artinya, di saat kita tidak mempelajari bagaimana caranya kita berkomunikasi, minimal berkomunikasi dengan diri sendiri, maka akan terjadi miskomunikasi. Yang belajar aja itu tetap bisa terjebak, apalagi yang tidak belajar komunikasi. Terhadap pasangan, aku cinta kamu, tapi fisiknya, tapi badannya, tapi tubuhnya tidak mencerminkan dia cinta. Akhirnya kamu itu nggak cinta. Ayah kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, dia bilang ayah suka sama kamu, ayah senang sama kamu, ayah cinta sama kamu deh. Tapi ternyata ayahnya itu jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang bertatap muka dengan anaknya. Anaknya akan bilang, ayah itu nggak sayang, ayah itu nggak cinta. Terjadilah miskomunikasi. Karena di dalam public speaking, kita akan mempelajari ada namanya 3V, visual, verbal, sama vokal. Atau sederhananya, dari ketiga ini, 55% ternyata komunikasi itu akan terbentuk ataupun secara efektif dengan yang visual. Artinya gestur, body language itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pesan kita bisa tersampaikan. Contoh sederhana ketika saya mengatakan, kamu itu hebat, keren banget. Orang mengatakan, apaan sih? Kamu ngejek ya sama saya. Padahal saya mengatakan, kamu keren banget. Tapi gestur saya mengatakan seperti ini. Jempol saya ke bawah artinya menyepelekan. Orang tidak akan menganggap bahwa saya mengatakan kamu itu keren. Tapi orang akan menerima pesan bahwa saya mengatakan kamu itu jelek banget. Kamu itu cemen. Miskomunikasi terjadi ketika kita tidak mempelajari komunikasi. Salah satunya adalah public speaking. Guru sama siswa, guru mengatakan, ayo belajar, kamu ini gini aja nggak bisa, kamu gini aja kalau belum ngerti. Ingat, tidak ada namanya siswa bodoh, yang ada hanya satu. Siswanya memang belum rajin. Yang kedua, karena memang cara belajar siswanya belum sesuai dengan karakternya. Atau kalau dilihat dari diri kita yang memang mungkin kita adalah kakaknya ataupun gurunya, tidak ada siswa bodoh, yang ada hanya kita belum tahu caranya untuk mengajari dia yang tepat seperti apa. Jadi jangan pernah menjudge ataupun menilai seseorang berdasarkan asumsi kita belaka. Karena di saat komunikasi ya seperti ini. Teman kerja ketika mengatakan, oke, silakan nanti jam 3, tolong berikan laporan ya. Oke, pas udah diterima, kok laporannya gini doang? Pertanyaannya, nyampein nggak laporan seperti apa yang disampaikan di awal? Miskomunikasi kalau kita nggak belajar komunikasi, terutama public speaking. Rekan bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya, itu akan terjadi komunikasi kalau kita nggak belajar tentang komunikasi. Jadi untuk kawan-kawan, kalau teman-teman mau hidupnya lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera, salah satu skill yang harus teman-teman pelajari dari sekarang adalah skill public speaking. Tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang saya lihat ya, tidak membutuhkan skill public speaking. Meminimalisir ledakan emosi. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya adalah orang introvert, saya adalah orang yang tidak suka untuk kepada orang lain. Akhirnya, itu dari kecil ya. Akhirnya apa? Di saat saya sudah memiliki emosi yang tertumpuk, di momen tertentu ada pemicu satu aja, akan ada ledakan emosi seperti gunung meletus. Ketika gunung meletus itu terjadi, orang-orang di sekitar, lingkungan di sekitar pasti akan merasakan dampak yang tidak baik. Itulah ledakan emosi. Terus gimana caranya? Oh ternyata salah satu caranya adalah saya belajar public speaking. Kok bisa? Karena dengan public speaking saya akan berbicara lebih banyak daripada biasanya. Entah itu ketika saya latihan, entah itu ketika saya tampil seperti sekarang. Kurang lebih selama
20 menit atau 15 sampai 20 menit nih, saya nggak berhenti berbicara. Itu artinya saya sudah mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan saya. Akhirnya, di dalam ilmu yang saya pelajari, itu namanya releasing emosi. Dan itu akan meminimalisir ledakan emosi. Ngapain mas? Nggak usah belajar kayak gitu. Kan kata orang, kalau kita lagi kesel, ya udah tinggal tidur aja, udah selesai besok paginya. Iya, selesai untuk sementara. Tapi sadarkah kawan-kawan, di saat teman-teman itu kesal, marah, benci, dan dibawa tidur, yang terjadi seperti ini. Teman-teman bisa cek, perhatikan, ada kopi. Kita mau minum kopi nih. Kopi dituang, terus oke. Kopinya ada ampasnya. Kemudian setelah lambat laun ampas itu ada di dalam kopi tersebut, ada cangkir tersebut. Ternyata teman-teman itu nggak buang, teman-teman itu nggak mungkin diganti gelasnya. Yang akan terjadi adalah ya ampas. Ketika mau minum ya ampas yang diminum. Gimana caranya agar kita bisa minum kopi lagi? Ya sudah, ampasnya buang dulu atau tambah air bening lagi, tambah air kopi yang memang masih baru. Yang terbaik adalah ya udah kita tambah air-air yang memang kita bisa butuhkan. Secara nggak langsung ketika ada wadah tersebut, otomatis emosinya itu akan menghilang. Nah, di dalam tataran emosi ini pun, di dalam kegiatan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman tidur, kemudian merasakan emosi yang negatif, kesal, benci, stres, dan lain sebagainya, tidak dilepaskan terlebih dahulu, yang akan terjadi adalah emosi tersebut akan mengendap. Suatu saat nanti ada momen di mana kawan-kawan tidak bisa membendung lagi dan akhirnya, bam! Ketika emosi itu meledak, yang terjadi adalah penyesalan yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Berbagai macam hal. Entah itu mungkin menyakiti dirinya sendiri, entah itu menyakiti lingkungan sekitar, entah itu menyakiti alam semesta, melakukan sebuah kerusakan, itu akan terjadi. Kenapa? Karena ledakan emosi itu, logikanya hilang. Di saat emosi mendominasi, logika akan mati. Ketika kamu cinta sama seseorang, percayalah, seburuk apapun dia, kamu akan melihat dia itu yang terbaik. Sampai dengan kamu sudah melihat orang tersebut dengan sisi pandang logika. Orang mengatakan, dia itu kok gak ganteng, ngapain sih kamu suka? Dia ganteng banget kok. Karena yang dilihat bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan emosi. Itulah kenapa ketika teman-teman merasakan emosi, jangan pernah memutuskan sesuatu, karena tidak akan menjadi hal yang baik. Putuskan, tenang dulu, kemudian ya sudah, setelah itu barulah memutuskan. Ini yang saya sampaikan tadi. Ketika kita belajar public speaking, pasti akan ada praktek, dan praktek. Di saat praktek itu terjadi, maka releasing pun akan terjadi. Mas, gimana ya caranya agar kita bisa releasing tanpa kita praktek? Banyak cara. Ada nangis, itu lebih baik, tapi nangisnya jangan sembarang nangis. Lebih baik teman-teman, untuk yang muslim silakan sambil berdoa habis sholat, nangis senangis-nangisnya. Kemudian yang non-muslim silahkan berdoa dengan nangis-nangisnya, dengan ibadah sendiri-sendiri. Bisa melakukan itu. Menyanyi itu adalah releasing, tapi hati-hati banget. Liriknya seperti apa? Kalau lirik lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu yang negatif, jangan pernah diulang-ulang, karena itu akan membentuk karakter teman-teman semuanya. Orang atau pencipta lagu atau penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu galau, dia akan cenderung menjadi seorang yang galau. Karena secara tidak sadar bahwa apa yang disampaikan itu adalah sugesti dia. Kemudian bisa melukis
bisa menulis, tapi harus diperhatikan ya, etika, adab, sopan santun, norma, apapun itu. Jangan asal-asalan. Kemudian yang keempat, mudah untuk sukses. Saya sampaikan lagi ya, apapun profesinya, skill public speaking akan menjadi pelicin untuk meraih sukses. Siapapun itu orangnya, apapun itu profesinya, sebutin satu aja, saya akan jamin dia pasti membutuhkan skill public speaking kalau mau lebih mudah untuk sukses. Seorang guru tidak mungkin dia tidak belajar public speaking. Secara sadar ataupun tidak, pasti. Seorang dokter pasti dia akan mempelajari tentang public speaking. Ingat, public speaking secara dalam artinya apa? Cerminan dari pikiran dan perasaan. Bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana caranya dia merasakan, bagaimana caranya dia menyampaikan. Itu ada di dalam public speaking secara dalam. Contoh aja, seorang dokter mungkin yang nggak belajar public speaking secara dalam, tidak skillnya yang nggak keren-keren amat gitu ya. Jadi dia akan ketemu sama seseorang, oke, dia disukai sama orang tersebut. Tapi lingkup kebermanfaatan orang tersebut atau dokter tersebut, ya udah, sampai mungkin lingkungan sekitar di RT, RW, ataupun mungkin di desa. Tapi di saat seseorang itu memiliki skill public speaking yang lebih hebat daripada orang lain, maka dia akan ada kesempatan untuk menjadi lebih sukses kepada orang lain. Dia menjadi dokter, tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin di rumah sakit, ataupun mungkin dia menjadi pembicara umum, menjadi aktris, ataupun aktor. Pertanyaan saya sederhana. Apakah dokter kandungan yang berhubungan dengan perempuan ya, hanya ada dokter Boyke? Tapi kenapa dokter Boyke itu sangat melekat di kepala audiens? Pertanyaannya adalah skill komunikasi yang dimiliki oleh dokter Boyke itu mantap. Setelah skillnya udah oke, dia memiliki sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kesempatan itu akan mendapatkan waktunya. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman sekarang ini masih sekolah ataupun masih kuliah, sudahkah skill public speaking ini menjadi salah satu prioritas untuk dipelajari? Karena di kampus itu tidak ada. Hanya mungkin kampus yang ya bisa dihitung lah, yang memberikan pelatihannya kepada universitas ataupun kepada kampusnya, kepada mahasiswanya untuk belajar public speaking. Nggak ada rata-rata. Nggak ada di SKS belajar public speaking, nggak ada. Pernah saya ketemu satu kampus, dan itu pun kampus bisnis ya. Dia benar-benar menerapkan ilmu-ilmu dalam satu SKS, bukan, 3 SKS kalau nggak salah. 2 semester itu di public speaking. Yang terjadi di saat dia bertemu dengan saya kemudian menyampaikan sesuatu, saya mengatakan, nah ini udah jago nih. Ini udah memiliki skill nih. Pas saya tanya ternyata benar. Selama 6 bulan di kampusnya itu mendapatkan semester untuk belajar public speaking. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah mau memulai dari sekarang? Apakah sudah mulai dari sekarang? Kalau belum, ya silahkan lanjutkan. Belajar dimanapun dan kapanpun. Kalau enggak, ya nggak apa-apa aja sih. Nggak apa-apa juga, silahkan aja teman-teman. Saya hanya menyampaikan bahwa skill public speaking itu sangat penting. Ketika teman-teman di era yang sekarang 2021, wajib banget. Apalagi nanti berhubungan dengan digital marketing, apalagi dengan digitalisasi, apalagi dengan media sosial. Ini akan sangat berhubungan erat. Dulu nggak ada namanya profesi seorang YouTuber, kalau sekarang ada. YouTuber pasti skill komunikasinya itu harus dipelajari. Secara sadar ataupun tidak, skill komunikasi pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi apakah teman-teman mau belajar public speaking? Nomor 5, yang terakhir untuk kenapa kita harus belajar tentang public speaking, walaupun banyak ya, yaitu menjadi sumber penghasilan. Ya pastilah, masa sih seorang yang manfaatnya itu luar biasa tidak mendapatkan benefit lain? Pasti ada. Ketika seseorang itu belajar tentang public speaking, dia akan bisa menjadi seorang mentor.
Dia bisa menjadi seorang pembicara. Dia bisa menjadi seorang konsultan, motivator, coach, guru, apalagi mungkin tutor, apalagi ya seseorang yang memang menyampaikan sesuatu dan dia akan dibayar. Ketika dia udah belajar public speaking, dia bisa mengajari kepada orang lain, bisa menjadi mentor. Dia bisa menjadi konsultan. Entah itu konsultan mungkin publik ataupun corporate. Mungkin akuntansi, mungkin manajemen, mungkin pertanian, mungkin apalagi keagamaan dan lain sebagainya. Bahkan saya sampaikan dakwah pun itu sangat erat kaitannya dengan skill komunikasi. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya bukan asal-asalan. Beliau menyampaikan dakwah dengan bahasa kaum. Sampaikan dengan bahasa kaum. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW sudah memiliki skill secara alami. Bahwa ketika kita berbicara dengan tukang beca, ya bahasanya bahasa tukang beca. Kalau mau didengarkan. Kalau dengan profesor, silahkan dengan bahasa profesor. Kenapa? Karena gini, kalau kita berbicara di depan profesor dengan bahasa profesor, pasti akan didengarkan, pasti akan dimengerti. Tapi ingat, ketika kita berbicara dengan bahasa profesor, tapi di depan kita adalah, atau audiens kita adalah kuli, tukang beca, pedagang asongan, sekeren apapun kita, mereka nggak bakalan paham. Artinya komunikasi kita gagal. Jadi orang cerdas adalah orang yang bisa menyederhanakan hal sulit, bukan mempersulit hal sederhana. Seperti itu teman-teman. Dari kelima hal ini kalau mau ada pertanyaan silahkan diketikkan dulu, mungkin ketikkan di HP atau mungkin ketikkan di mana dulu, karena kan nanti ada sesi tanya jawab kalau nggak salah. Silahkan dimanfaatkan. Saya mau tanya, Coach. Silakan. Siapa? Mohon maaf. Dengan Surya dari Lampung. Surya Lampung, silakan. Oke, begini Kak. Setiap kali saya ingin praktek, itu misalkan berbicara atau memberikan materi kepada semua orang berdua, itu saya memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Tetapi giliran saya, setiap kali saya ingin membuat konten, entah itu mengenai dunia public speaking, yang pasti ada saja hal-hal yang mungkin memblok pikiran saya, memblok jiwa saya, hati dan pikiran. Nah mungkin kalau menurut Kak Omen itu seperti apa? Adakah trik khusus cara menghilangkan? Mungkin saya juga ada trauma masa lalu juga, sehingga di saat saya ingin menyampaikan sesuatu, membuat konten di IG ataupun dimanapun sosial media, itu langsung terhenti secara otomatis. Mungkin kalau Kak Omen punya tips khusus yang bisa Kak Omen dibagikan, silahkan Kak, monggo. Halo? Panggilannya apa barusan? Maaf. Ini saya nyari-nyari orangnya, nggak muncul. Dengan Kak Surya. Kak Surya, thank you. Panitia boleh saya jawab satu ya. Nanti mungkin untuk yang lain bisa di sesinya nggak apa-apa. Oke, ya, boleh komen. Apa? Gimana? Iya, boleh dijawab aja. Oke. Terima kasih ya Kak Surya. Luar biasa. Ada dua hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama berdasarkan pengalaman, kemudian yang kedua berdasarkan pemahaman. Pemahaman ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari. Untuk berdasarkan pemahaman ya, ini akan berhubungan dengan pengalaman juga. Kalau kita nih memiliki satu gaya, ataupun satu karakter, ataupun satu tipe di dalam menyampaikan, sudah lama di sana, sudah nyaman di sana, sudah terbiasa di sana, sudah praktek, udah enak lah. Tapi ketika kita beranjak ke kondisi yang berbeda, ketika kita mau menyampaikan, kok seakan-akan saya itu bukan orang yang udah menguasai. Di kondisi A, saya itu udah keren, udah luar biasa. Contoh sederhana ya. Saya itu seorang supervisor. Saya itu seorang pendidik atau guru. Saya itu keren banget. Ketika menyampaikan, ketika berbicara dengan mereka, oke, nggak masalah, nggak ada
hal yang memblokir. Tapi ketika saya beranjak ke sebuah rekaman untuk menyampaikan konten-konten, entah kenapa saya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan saya ketemu langsung dengan orangnya. Itu mungkin konteksnya agak mirip ya. Jawabannya adalah satu. Manusia itu adalah seseorang ataupun makhluk yang tidak mau dikagetkan. Contoh sederhana ketika kita lagi duduk di belakang, kemudian pintu lagi ditutup, tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita terdengar suara apapun, dari belakang ada yang meluk. Saya jamin, saya pastikan kalaupun itu orang tua, kalaupun itu pasangan, kita akan kaget. Bisa jadi kalau kagetnya nggak ketulungan, kita megang pisau, pisaunya itu bisa dilempar ke mukanya. Manusia itu nggak siap untuk kekagetan. Pada dasarnya, pada alaminya seperti itu. Ketika kita ada abu-abu, hitam, kemudian kita langsung putih, pasti harus ada abu-abu terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya ketika kita mau beranjak dari putih ataupun hitam, kita harus ke abu-abu terlebih dahulu. Artinya dengan konteks yang barusan, di saat kita mau beralih ataupun beranjak ke kondisi yang berbeda, kita harus melakukan sebuah adaptasi terlebih dahulu. Artinya juga, di saat kita bisa berbicara santai, rileks, ada orangnya, kemudian ada teman-teman kita, tapi ketika kita mau membuat sebuah konten, kok jadi aneh, kok nggak bisa cepet, pas rekaman kok salah-salah mulu, kok ngeblank, kok bingung mau ngapain gitu. Salah satunya adalah abu-abunya ini belum ada. Artinya perlu adaptasi yang cukup lama. Nah, adaptasi ini itu membutuhkan waktu yang lama atau sangat cepat, tergantung dari tipikal orang masing-masing. Memang manusia yang saya yakini itu, saya mengikuti mazhab, mengikuti pemahaman bahwa grow mindset, bukan fixed mindset. Artinya sesuatu hal di dunia ini itu pasti yakin akan ada bisa perubahan kalau kita menginginkan perubahan itu sendiri. Tapi tetap kecepatan seseorang dengan yang lainnya itu akan berbeda. Seorang yang memiliki dalam tanda kutip bakat, punya DNA-nya itu dari orang tuanya bisa menyanyi. Dia akan lebih cepat belajar menyanyi dibandingkan diri kita yang tidak ada turunan-turunan nyanyi dan kita belajar. Pasti akan lebih cepat yang memang sudah ada keturunannya. Yang pertama jawabannya itu, yaitu kita alasannya salah satunya adaptasi. Tubuh kita itu belum siap. Pikiran bawah sadar kita itu belum siap. Perlu sosialisasi, perlu adaptasi yang cukup lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disampaikan Kak Surya itu ada kemungkinan benar. Yaitu tadi ada emosi yang terpendam di sana. Ada mungkin trauma, ada mungkin nggak sampai trauma, tapi ada kesan membekas. Di saat mungkin ini ya, yang lebih tahu adalah Kak Surya sendiri. Mungkin di saat membuat sebuah konten, kemudian udah dibuat kontennya, udah disusun, dibuat, kemudian diproduksi, setelah diproduksi diupload, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nggak ada yang nonton, atau bahkan ada yang maki-maki. Apaan nih, konten nggak jelas nih. Bisa jadi pikiran bawah sadar menangkap bahwa ini nggak ada manfaatnya nih aku membuat sebuah konten. Di saat pikiran bawah sadar kita, ini mohon maaf ya kalau yang belum ngerti bisa cek nanti di Google pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Kalau pikiran tidak sadar kita nggak usah bahas. Ada pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu mengatakan bahwa kita itu harus defense. Kita itu harus melindungi diri kita. Dengan cara apa? Melindungi diri kita dengan cara nggak usah buat konten. Kenapa? Kalau kita nggak buat konten, artinya kita tidak akan diomeli. Artinya kita tidak akan
merasa kecewa di saat penonton kita nggak bagus. Artinya, pokoknya hal-hal yang nggak nyaman itu kita hindari. Itu secara tidak sadar. Bisa jadi seperti itu, atau konteks yang sama, tapi mungkin yang berbeda ini ya, kontennya. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa keluar dari itu? Praktek adalah jalan yang paling ampuh. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Saya pribadi, kalau saya berbicara di sini, 1 jam, itu bisa nyerocos tuh. Bahkan 2 jam, bahkan 3 jam, bahkan 1 hari. Bisa nyerocos dari awal sampai akhir, tanpa kehabisan kata-kata. Tapi entah kenapa, di saat saya melakukan sebuah rekaman, di awal-awal ya, untuk 5 menit saya share, butuh waktu lebih dari 1 jam. Bayangkan. Salahnya berulang kali. Kemudian pas nyusun, kok ini salah, gagal lagi, antar aja dah, terus ada yang satu. Pokoknya drama deh. Kenapa? Karena diri saya itu udah terbiasa berbicara di depan orang banyak. Bertahun-tahun menterapi diri saya untuk berbicara di depan orang banyak. Bukan di depan kamera. Akan ada beda feel-nya ketika berbicara di depan orang banyak dan kamera. Itu feel-nya sangat amat berbeda. Di saat berbeda itulah kita memerlukan proses adaptasi. Nah, proses adaptasi inilah perlu ada beberapa tahapan. Yang salah satu yang paling utama yang saya akan sampaikan ke teman-teman, terutama Kak Surya, adalah penerimaan kondisi kita. Di saat kita ngeblank, di saat kita stres, bingung, kenapa kok mau menyampaikan sesuatu, kok greget banget, ini udah ada tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Pertama kali adalah terima keadaan ataupun kondisi terlebih dahulu. Jangan pernah mengatakan, aduh, aku nggak terima nih kayak gini, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena di saat kita sudah menolak, maka ada blocking diri di depan kita. Sama halnya ketika kita mengatakan tidak bisa. Kamu maju ke depan, aku tidak bisa. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa maju ke depan. Tapi di saat kamu ataupun kita mengatakan, oke, ini kesempatanku, aku maju ke depan. Salah, gagal, diketawain. Jauh, aku kan lagi belajar. Itu akan membuka kesempatan yang lebih luas lagi dibandingkan aku tidak bisa, walaupun IPK-nya 4,5. Ada nggak? Nggak ada. Walaupun ranking 1 di sekolah, walaupun mungkin berprestasi, tapi di pojokan, di belakang aja. Siapa yang mau maju ke depan? Di belakang aja, pura-pura nggak ngeliat, gurunya lewat, pura-pura nunduk, pura-pura ngobrol, pura-pura megang garis. Dosennya pas balik lagi, kamu, pingsan. Kurang lebih seperti itu berdasarkan pengalaman. Jadi mau nggak mau, prakteknya harus dilakukan. Harus dilakukan terus-menerus agar bisa beradaptasi. Kemudian yang kedua, setelah kita terima ya, di proses adaptasi ini, kita harus mengerti gaya kita membuat sebuah konten. Ini ngomongin konten ya. Ada orang yang memang ketika menyampaikan sesuatu bisa ngalir ketika berbicara. Ada orang yang nggak seperti itu. Dia itu harus menulis dulu, menulis panjang baru menyampaikan. Ada orang, ide itu akan muncul ketika sudah berbicara seperti ini. Ini termasuk diri saya pribadi. Jadi kalau saya pribadi ketika membuat sebuah konten, itu nggak skrip. Kalau skrip itu akan menyiksa diri saya, kecuali saya baca. Kalau podcast gitu ya, tanpa ada muka saya, itu langsung saya baca. Dengan intonasi, dengan mimik muka, dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan wajah seperti ini, biasa yang saya berikan, ataupun saya buat ketika memproduksi sebuah konten, itu poinnya dulu aja siapin. Ada 5 poin. Poin A, B, C, D, E. Udah, ketika menyampaikan akan mengalir dengan sendirinya. Tapi ingat, mengalir dengan sendirinya ini bukan tiba-tiba, akan ada persiapan-persiapan ke belakangnya. Seperti itu. Jadi pahami diri sendiri terlebih dahulu, apakah poin-poin yang harus disiapkan ataukah dengan skrip. Jangan maksa. Kalau udah dipaksa, ya adaptasinya harus lebih lama lagi. Gitu.
Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau belum menjawab. Kalau kurang menjawab, mungkin nanti dilanjut ya, karena kita akan masuk ke materi yang utama. Sama satu lagi, mohon maaf, tambahan untuk Kak Surya. Kalau kita udah mengenali, pertama kita udah menerima kondisi dan keadaan kita, yang kedua adalah mengenali prinsip kita membuat sebuah konten, yang ketiga adalah ini termasuk dengan mengenali diri sendiri. Apakah kita tipikal yang mana? Visual, auditory, kinestetik yang dominan. Artinya, ketika seseorang itu adalah orang yang auditory banget, ketika ada berisik dikit, itu udah stres luar biasa, bingung mau menyampaikan apa, terdistract dan segala macam, ya udah, kondisikan ketika kita mau membuat sebuah konten itu sesuai dengan karakter kita. Kalau kita memang orangnya terdistract kalau banyak orang lalu lalang, ya jangan nyari yang lalu lalang dulu. Kecuali kalau kita udah memanage diri kita luar biasa, baru terserah. Tapi kalau ternyata diri kita adalah mungkin orang yang penuh keheningan, kesunyian, ya udah buat kontennya, nyusun materinya, segala macamnya, cari keheningan. Tapi ingat, visual, auditory, kinestetik ini jangan jadi sebagai blocking juga. Kenapa? Contoh sederhana, ketika saya nih menyampaikan sesuatu, saya itu dibentuk oleh diri saya pribadi untuk mendominasikan visual, auditory, kinestetik. Kelebihannya memang saya bisa memahami dari ketiga hal ini, tapi kelemahannya ketika ada distraksi berhubungan dengan suara, kepala saya itu udah pikirannya itu kadang belok-belok, cet. Ada orang lewat, setiut gitu. Kalau nggak memanage diri saya pribadi, saya akan merasa ngambang ketika berbicara. Jadi yang pertama terima kondisi dan keadaan, yang kedua adalah silakan teman-teman cek karakter diri masing-masing itu seperti apa, ketika membuat kontennya seperti apa, cara menyampaikannya seperti apa. Tadi contohnya ketika membuat itu visual dari estetik, kemudian ketika menyampaikan apakah tipikal orang yang dapat ide ketika menyampaikan atau merenung dan dapat ide, membuat poin-poin atau harus membuat skrip. Ini dari aspek manapun ya. Maksudnya bisa digunakan dalam aspek mungkin skripsi, mungkin juga karya ilmiah, mungkin juga presentasi biasa, mungkin juga yang tadi salah satunya adalah konten. Seperti itu. Dan yang paling mujarab, praktek. Ketika kita udah mengenali tapi jarang praktek, ya percuma. Abu-abunya ini nggak bisa kita dapatkan, akhirnya menjadi sebuah warna yang itu putih. Terima kasih pertanyaannya, kita akan lanjutkan dulu ya. Nanti ada pertanyaan, bisa dilanjutkan lagi. Oke, tema kita kali ini adalah shake, yaitu bergetar. Saya mau nanya nih teman-teman, ada satu atau dua orang siapa di sini yang kalau berbicara bergetar suaranya atau bergetar tubuhnya atau gemeteran lah kalau bahasa sederhananya? Ada? Ada. Sebutkan nama biar saya tahu. Ada yang merasakan seperti itu? Ada Kak. Ada Kak. Ada. Kalau enggak, kalau memang belum bisa untuk menyampaikan voice, silakan diketikkan di kolom komentar ya. Saya Kak, saya itu bergetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Joget kali. Kemudian yang kedua pertanyaannya, why? Menurut teman-teman, kenapa sih? Grogi, Kak. Grogi, oke, thank you. Kalau yang lain belum bisa menjawab voice, silakan langsung ketikkan di kolom komentar. Ingat, belajar yang efektif adalah belajar yang melibatkan 3 aspek. Visual, auditory, kinestetik. Visual adalah mata teman-teman melihat layar, auditory mendengarkan suara saya, bisa pakai headset, atau enggak, terserah, yang penting fokus. Yang ketiga adalah kinestetik, gerakan ataupun sensasi, dengan cara bisa mengetik. Siapa aja? Silakan di kolom komentar. Why? Kenapa? Dan silakan ketikkan di kolom komentar juga kapan. Kapan itu terjadi? Terakhir, Kak atau Mas, kemarin tuh pas saya mau ngelamar seseorang, saya gemeteran, cincinnya jatuh. Jatuhnya nggak nanggung-nanggung, keselokan. Kan lumayan. Oke.
Belum mengenal target audiens, kurang percaya diri, nggak pede, ada yang grogi, ada apa lagi tadi? Ada belibet ketika berbicara. Oke. Karena belum siap biasanya. Siap gerak. Berkeringat Kak, bukan bergetar. Oke. Kalau berkeringat ya diusap aja keringatnya. Kalau terlalu banyak ya tadanin. Tadanin bahasa apa ya? Tadanin pakai ember buat buah mandi. Saya Kak tiap tampil depan umum selalu begitu. Oke, tolong Diana Nur Fitri bahasa tiapnya dihapus ya, karena itu mengeneralisir dan akhirnya mempengaruhi atau mensugesti diri. Saya Kak setiap tampil, apakah setiap tampil terus seperti itu? Saya yakin Kak. Jadi ganti kata-katanya, saya waktu tampil kapan gitu, di depan umum kayak gitu, dan kata selalu pun bisa menjebak kita, jadi hati-hati ya. Berkeringat tadi udah, belibet, nggak pede, nggak percaya diri, ditunjuk melakukan presentasi, waktu ditunjuk presentasi mandiri, oke. Kalau memang belum bisa mandiri ya udah BCA nggak apa-apa. BSI juga yang baru nggak apa-apa. Saya nggak tahu setiap mau maju ke depan gemeter dulu, terus belibet ngomongnya kadang ngeblank kayak pesulap, ya udah. Kalau jadi pesulap kita masuk ke master aja di RCTI. Masih ada nggak sih? Oh udah nggak ada. Belum terbiasa Bang, tapi kalau udah terbiasa insya Allah nggak gemeteran. Oke, kalau ini kan enak. Halo. Kita harus terbiasa. Halo, siapa? Kalau maju ke depan disuruh menjelaskan selalu bingung, grogi. Kak Omen boleh tanya lagi nggak? Oke, dengan siapa? Kak Panitia, Surya yang gimana tadi panitia? di Lampung. Boleh? Mungkin Kak Surya kita ini dulu ya. Selesain dulu sesi Kak Omen untuk menyampaikan materinya. Oh, begitu. Oke, siap. Oke. Ya, makasih Maaf Kak ya, Surya. Kak Surya ya. Maaf juga. Ya, saya mah sami'na wa ata'na sama operator. Udah hafal langsung hilang Kak kalau ada di depan. Oh ya, aduh ngeri banget. Kayak ini ya. Kayak pesulap luar biasa. Kalah Romi Rafael. Oke, kita lanjut ya. Who, why, when udah kebaca. Saya udah baca secara singkat. Nah, dari keseluruhan itu teman-teman. Kurang lebih sekitar ya, tadi kan udah kepotong ini ya, kepotong pertanyaan. Jadi 15 menit saya akan menyampaikan tentang ini. Nggak banyak, cuma 3. What, why, how. Ini akan kita bahas. Cuma 3 ini doang. Tadi kita udah fundamentalnya kita udah sampaikan tentang public speaking. Kita akan masuk gimana caranya biar kita nggak bergetar. Kita masuk. Tubuhnya bergetar. What ini saya akan sampaikan karena untuk membatasi apa yang kita bahas ya. Jadi kondisi seseorang yang tubuhnya bergetar karena berbicara di depan umum. Jadi inilah yang akan kita bongkar. Karena kalau saya menyampaikan public speaking secara dalam itu bisa sampai 40 jam. Berapa SKS ya? Ya lumayan lah, intinya 6 semester atau 1 tahunan kalau seminggu sekali. Shake. Ketika kita bergetar itu mungkin suaranya, mungkin tubuhnya, mungkin mentalnya, mungkin yang lainnya. Intinya bergetar. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah 2 hal. Yang pertama adalah gangguan fisik. Kondisi tubuh seseorang yang memiliki kelainan. Dan mohon maaf, saya nggak bisa menjabarkan ini karena saya bukan ahlinya. Saya bukan dokter. Kalau teman-teman mungkin pita suaranya ada yang salah, ya silahkan pergi ke THT. Kalau mungkin badannya itu gemetar, mungkin bisa ke tulang, ke syaraf, ya ke dokter-dokter lah, silahkan aja. Yang akan kita bahas di sini adalah kondisi mentalnya. Gangguan mentalnya. Gangguan mental, sakit jiwa. Sakit jiwa bukan ini ya, bukan yang berdasarkan persepsi kita. Kondisi saat mental seseorang terganggu sehingga terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh. Ini yang akan kita bahas kawan-kawan. Yuk kita lanjutkan. Kita akan mencari tahu kenapa kok seseorang itu bisa bergetar tubuhnya. Nah, di saat seseorang bisa bergetar tubuhnya, atau tadi ada yang berkeringat, atau ada yang ngeblank, atau ada yang groginya terlalu berlebihan, ada yang mules lah,
ada yang sakit perut lah, ada pusing lah, ada yang ngeheng. Ngeheng itu diem aja, bingung mau ngapain. Kenapa kok bisa seperti itu? Namun saya akan spesifikkan di sini adalah tubuh bergetar. Tapi ingat, konteksnya itu bisa terjadi sama yang lain. Karena satu hal, PBS ini adalah pikiran bawah sadar ya. PBS memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa ada sesuatu yang salah. Sekali lagi, di saat tubuh kita bergetar, di saat tubuh kita berkeringat berlebihan ya, di saat kita mungkin ngeblank, ngehang, atau hal-hal lainnya, itu terjadi karena pikiran bawah sadar kita, jiwanya kita itu memberikan sebuah sinyal kepada kita melalui tubuh kita, melalui metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Contoh sederhana adalah bergetar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena salah satu cara untuk membuat kita tahu, yaitu bergetar. Pikiran bawah sadar itu nggak bilang secara frontal gitu. Ada orang di depan tiba-tiba, bentar sini men. Aku itu dikasih tahu sama pikiran bawah sadarmu untuk menyampaikan kamu itu sedang grogi. Kan nggak gitu, kan aneh. Atau tiba-tiba ada setan, gitu. Ada poci datang, oh men, aku mau menyampaikan kamu itu sedang grogi. Kan enggak gitu. Pikiran bawah sadar itu memberikan sinyal itu berbagai cara. Entah itu mungkin dengan mimpi, kan nggak mungkin kita lagi menyampaikan sesuatu dengan mimpi. Aku di mana? Nggak gitu juga, aneh. Bisa jadi dengan sensasi, ini yang paling banyak. Sensasi di dalam tubuh kita, sensasi perasaan nggak nyaman. Contoh sederhana ketika kita mau menyampaikan sesuatu dan kita merasa ini nggak yakin, ada rasa keraguan, ada rasa gimana gitu. Nah, itu sensasi pikiran bawah sadar bahwa kita ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harusnya, nggak sesuai dengan kenyamanan diri kita. Defense lah. Kemudian ada lagi dengan sinyal metabolisme, salah satunya tadi tubuh bergetar, mungkin keringat dingin, atau mungkin mules dan lain sebagainya. Atau juga sinyal pikiran bawah sadar itu menyampaikan kepada kita melalui bisikan. Bisikan bukan berarti dari luar, tapi di dalam pikiran kita itu ada entah itu dari terdalam, kalau kita hanya peka ya, ada kata-kata, awas, kamu itu lagi grogi kalau kayak gini. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang berperan aktif. Pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa pikiran bawah sadar itu bisa melakukan itu? Karena sifat alami manusia, teman-teman. Yaitu mempertahankan diri dari ancaman. Kalau teman-teman ada di depan anjing, kemudian anjingnya lari, padahal anjing sama kita itu cepetan mana kalau lari? Apalagi kalau anjingnya itu anjing yang anjing yang gede gitu. Kita nggak berpikir panjang, lari aja. Kemudian ketika kita ada tembok, apakah kita berpikir untuk mempertahankan diri kita harus ngapain? Secara sepersekian detik, kita bisa loncat ke temboknya, walaupun itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena ada satu hal, potensi di dalam diri kita, ada kekuatan besar, ada giant di dalam diri kita yang bisa membuat diri kita mempertahankan diri. Seorang ibu bisa terjun ke kolam buaya karena anaknya itu kecemplung ke sana. Karena mempertahankan dirinya. Kok bisa mempertahankan diri tapi itu anaknya? Karena saking sayangnya seakan-akan dirinya adalah anaknya. Nyemplunglah, terus ambil. Anak kecil nggak lihat orang di depannya segede apa. Kalau dia merasa terancam dan dia udah mulai masuk ke dalam posisi emosi, ya udah dilawan walaupun dia kalah. Mempertahankan diri dari ancaman. Begitu juga dengan metabolisme di dalam tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Di saat kita merasa terancam, diri kita akan secara servo otomatis, secara otomatis akan mencari alternatif lain agar kita tidak merasakan hal demikian. Di saat kita itu merasa belum siap, contoh ya, kita belum siap nih, belum siap. Kita udah
mempraktekkan atau memelatih, tapi kita belum 100%, maka yang terjadi pasti akan ada rasa yang tidak nyaman di saat kita menyampaikan. Ketika kita udah ngerasa tidak nyaman, kita mungkin grogi atau mungkin yang lain, beda-beda. Untuk mempertahankan diri, mungkin untuk mempertahankan diri kita pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat turun, atau tiba-tiba lupa semuanya ngeblank, karena secara tidak sadar pikiran kita tuh mengatakan, kalau kamu saya tutup pikiran itu, maka kamu akan selesai menyampaikan. Itu mempertahankan diri. Selain itu juga teman-teman, ini yang berbahaya yang akan kita bahas ya. Dan kita akan obrak-abrik di sana di sesi akhir. Salah satu yang memang sangat erat kaitannya dengan merasa terancam atau sinyal pikiran bawah sadar yang terus muncul ke dalam diri kita yang berbeda-beda. Yang salah satu kita bahas adalah tubuh bergetar. Adalah takut, malu secara berlebihan. Atau kalau di dalam bahasa kedokteran, glosphobia, ketakutan secara berlebihan. Takut diliatin, takut diomelin, takut berbuat salah, takut apalagi, takut enggak sesuai, takut mengecewakan, takut ini, takut itu, malunya berlebihan, padahal pakai baju, pakai celana, udah keren banget, udah pakai wangi, udah keren, tapi tetap aja rasa itu terlalu berlebihan. Terus pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Ingat, ketika kita udah tahu why-nya, kita akan lebih mudah untuk mengoreksinya atau membenarkannya. Tapi sebelumnya kita akan tahu dulu, glosphobia itu salah satu indikatornya kayak gimana, kita akan cek. Glosphobia gejala umumnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan detak jantungnya yang cepat, kemudian ada gemeteran, ada berkeringat berlebihan, mual atau muntah, bahkan muntah luar biasa ya. Ada sesak nafas atau hiperventilasi, kemudian juga ada pusing. Ada ketegangan otot, kaku gitu mau menyampaikan apa. Ada aja yang garuk-garuk nggak jelas, gitu, garuk-garuk di sini, yang perempuan garuk-garuk di sini kan lucu. Kemudian juga ada yang garuk-garuk di sini, ada yang garuk-garuk di depan, ada loh, cari di Google banyak. Ada juga aneh-aneh lah, pikiran bawah sadar dan untuk mempertahankan diri aneh-aneh. Memiliki keinginan untuk menyendiri, akhirnya pengen pulang gitu, dan lain sebagainya. Ini gejala secara umum. Pertanyaan mendasar, why? Kenapa kita bisa takut berlebihan? Kenapa kita bisa malu berlebihan? Apa alasannya selain dari memang ada sifat alami manusia untuk ini ya, untuk menghindar dari sesuatu hal yang menurut kita itu merasa terancam. Oh, ternyata ini. Takut berlebihan, malu berlebihan, atau sesuatu hal yang berlebihan itu ternyata karena pola pikir kita yang tidak tepat kita miliki. Ini muasal dari apa yang harus kita dobrak ataupun bongkar. Pertanyaannya, gimana Mas ya kalau kita terus seperti ini, kita akan berantakan di saat menyampaikan. Apa yang saya harus lakukan? Oke. Sebenarnya kalau saya menyampaikan ini ya, menyampaikan spesifik tentang pola pikir, saya cukup menyampaikan berbagai mindset ataupun berbagai pola pikir yang tidak seharusnya teman-teman sampaikan. Namun saya nggak mau seperti itu. Saya memberikan how-nya atau caranya untuk keluar dari rasa gemeter, pusing, atau glosphobia tadi, itu dengan aspek menyeluruh. Teman-teman bisa memperhatikan di depan ada LBOA. LBOA. Teman-teman bisa mikirkan LBOA. LBOA ini apa? Yang pertama adalah latihan. Latihan yang ada dua ya. Latihan ini, latihan fisik dan latihan menyampaikan. Seseorang yang berolahraga secara rutin, maka dia akan kecenderungan lebih mudah mengendalikan dirinya di saat berada di depan orang banyak. Kenapa? Karena peredaran darahnya itu lebih lancar daripada orang yang hanya duduk, main handphone, ML-an, atau berdrakoran,
atau animean, atau apapun itu, YouTubean, atau apapun itu, tapi santai tanpa ada olahraga. Fisik itu sangat dibutuhkan. Kemudian latihan praktek, menyampaikan. Kalau kita memang membutuhkan sebuah pelatihan itu, ya udah latihan. Kita udah membuat materi, kita udah membuat kontennya, kita udah membuat apapun yang kita butuhkan. Kemudian kita sudah menyiapkan itu, ya udah latihan. Ketika sudah latihan, yang kedua, barengilah dengan berpikir positif atau positive thinking. Positive thinking ini ada dua hal yang harus diperhatikan kawan-kawan. Yang pertama, seperti yang saya sudah sampaikan menyinggung tadi pertanyaan Kak Surya, yaitu terima dulu konsekuensi kondisinya. Maksudnya apa? Di saat teman-teman mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, teman-teman harus menerima dulu kondisinya. Terima kondisi apa? Oke, aku sudah menyampaikan dengan baik. Oke, aku sudah menyiapkan dengan baik. Oke, aku sudah menerima kondisi di mana aku mempersiapkan materi itu seperti itu. Udah, terima apa yang kamu lakukan, terima apa yang kamu sudah berikan, terima apa yang kamu sudah praktekkan, terima apa yang kamu sudah susun. Terima dulu. Jangan coba kalau, kalau udah kata coba kalau, bersiaplah teman-teman akan berantakan. Jadi terima dulu. Ketika teman-teman sudah membuat karya, terima dulu bahwa itu karya teman-teman. Ketika membuat sebuah presentasi, itu presentasi teman-teman. Udah, terima dulu. Kondisinya diterima tuh. Kemudian terima konsekuensi. Terima konsekuensi artinya apa? Di saat teman-teman menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ingatlah sehebat apapun kawan-kawan, sekeren apapun kawan-kawan, sebagus apapun materi yang diberikan, pasti akan ada komentar dari netizen. Komentar dari orang lain itu pasti ada. Entah itu baik, entah itu buruk. Di saat itu memang udah ada sebuah kepastian. Sampaikan kepada diri sendiri. Oke, apapun yang disampaikan oleh orang lain, aku terima konsekuensinya. Aku sudah membuat materi ini, aku terima konsekuensinya. Aku sudah mempersiapkan materi ini, aku terima konsekuensi yang memang mungkin akan terjadi, entah itu baik, entah itu buruk. Kita membuat sebuah karya dalam bentuk konten, ya udah, kalau memang ada komentar baik, ya alhamdulillah. Kalau memang ada komentar buruk, ya sudah. Kalau memang nggak ada komentar sama sekali, ya udah, itu konsekuensi yang akan aku terima. Kalau lebih ekstrim, teman-teman silahkan berpikir hal negatif apa yang bisa terjadi, setelah itu terima. Oke, terima apapun yang terjadi nantinya, aku terima. Bisa disampaikan juga nggak masalah ya. Jadi sugestinya nggak cuma di pikiran dan di perasaan, cuma udah gitu aja. Kan nggak kedengeran kan teman-teman ya. Tapi kalau tarik nafas dan hembuskan, oke, aku terima apapun yang memang akan terjadi. Itu akan lebih nothing tulus ketika menyampaikan. Kemudian terima kondisi juga yang tadi pertama ya. Dan yang selanjutnya adalah apresiasi diri teman-teman. Seburuk apapun karya teman-teman, itu adalah sebuah karya. Sejelek apapun desain teman-teman, itu adalah sebuah karya. Seburuk apapun materi teman-teman, itu adalah sebuah karya. Apapun yang sudah berbentuk hasil, ataupun produk, apapun karya, itu adalah prestasi. Jadi apresiasilah. Jangan malah memperburuk. Coba kalau keluar lagi. Ya, coba kalau kayak gini. Coba udah, itu udah terjadi. Kalaupun mau melihat dari sisi negatif, jadikan itu evaluasi, bukan coba. Oke, ini yang kurang, ini yang kurang. Contoh ya, contoh sederhana. Teman-teman bisa cek di sana. Terima konsekuensi dan kondisi. Saya mengkoreksi ketika saya menyampaikan. Apa? Karena memang ternyata yang terbaik saya menyampaikan terima kondisi dulu, bukan terima konsekuensi dulu. Tapi saya menulis di sana konsekuensi dulu. Kalau saya nggak menyampaikan, mungkin teman-teman nggak. Silahkan jadikan itu koreksi.
Ketika sudah ada hal yang kurang, jangan jadikan coba kalau, tapi jadikan koreksi untuk memperbaiki nanti ke depan. Oh iya nih, terima konsekuensi berarti typo harusnya di belakang setelah kondisi dulu. Itu evaluasi saya, nanti saya akan ubah. Sederhana seperti itu. Kemudian olah nafas ketika itu benar-benar terjadi. Di saat teman-teman udah gemeter ya, ini udah dilakukan, tapi tetap aja kok ada gemeter, kok keringet dingin, kok ada grogi, kok ngeblank dan lain sebagainya, walaupun ada cara-cara tersendiri ya. Olah nafas lah, lakukan olah nafas. Sederhananya seperti ini. Tarik nafas melalui hidung, silakan langsung dipraktekkan sekarang ya. Tarik nafas melalui hidung perlahan, kemudian tahannya sesuai dengan kebutuhan atau sampai teman-teman udah nggak kuat. Setelah itu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Ulangi seperti itu dan ingat, jangan lupakan hal ini. Ingat-ingat terus hal ini, yaitu smiling. Tersenyum. Karena di saat teman-teman sedang bergetar, kemudian teman-teman nggak melakukan poker face atau poker face. Maksudnya memperlihatkan kebingungan, memperlihatkan kegemetaran, memperlihatkan kegrogian, itu nggak bakalan memberikan sebuah solusi. Tapi dengan sebuah smile, kita akan mempengaruhi syaraf kita, mempengaruhi sistem kita, kemudian mempengaruhi neuron kita, memberikan sinyal kepada pikiran kita tuh. Kemudian dari pikiran itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Dan dia akan mengatakan relax, santai, senyum. Kalau udah santai, kalau udah relax, kita akan berbicara dengan mudah. Dan kalau memang membutuhkan sugesti. Artinya ketika ini gemeter nih. Assalamualaikum. Kurang belakang ya, saya belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan langsung teruskan lagi, udah tahu gemeteran. Tarik nafas dulu. Kemudian tahan, kemudian hembuskan sambil senyum, sambil nengok kanan, nengok kiri, terus sambil senyum. Padahal kita lagi nurunin grogi, kita lagi ngasih waktu untuk diri kita. Ingat adaptasi tadi, agar kita tidak menjadi ngeblank dan lain sebagainya. Senyum, kemudian kita hembuskan lagi. Di dalam pikiran kita bisa sampaikan sugesti, tenang men. Tenang. You can do it. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang sudah dilakukan secara berkala dan intens gitu ya, terus-menerus dilatih, yang akan terjadi, kalaupun teman-teman memang gemeteran, itu akan cepat rileks lagi, dirilis lagi, dan akhirnya ketika menyampaikan itu udah plong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Karena apa? Ketika kita fokus di apa yang kita pikirkan, terkadang kita lupa apa yang kita sampaikan. Jadi nggak sinkron, yang dipikirkan sama yang diucapkan, kadang nggak sinkron. Ini yang berbahaya juga. Namanya bisa belibet, namanya bisa typo, namanya bisa salah ngomong, miss penyampaian intinya. Oke? Jadi tarik nafas, hembuskan, senyum, tambah sugesti. Kalau ada teknik lain, kalau grogi segala macam, ya ikuti aja kelas ini ya, kelas premium pekan 2 Agustus. Insya Allah saya akan bisa. Pokoknya waktunya izin Kak Omen. Iya, waktunya 5 menit lagi Kak Omen ya. Yes, thank you. Terima kasih ya untuk mengingatkan. Dan yang terakhir, pas banget soalnya. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, adaptasi ini berbagai macam hal. Kita udah melakukan sebuah latihan, berpikir positif, olah nafas, dan lain sebagainya. Kita bisa juga dengan mendukung adaptasi ini. Lakukan adaptasi diri di panggung mental dan fisik. Maksudnya, di saat teman-teman ini mohon maaf banget. Bukan berarti menjelekan atau menjatuhkan. Kalau teman-teman memang belum layak, belum siap untuk menyampaikan secara mendadak, mau nggak mau, suka dan nggak suka, persiapan dulu deh.
persiapannya menyeluruh. Di ujungnya adalah ada namanya adaptasi. Adaptasi ini bahasa kerennya kalau di event-event gladi resik. Kalau memang di saat menyampaikan bisa gemeteran, bisa bingung, bisa ngeblank, lain sebagainya, latihan dulu di tempat yang memang akan dilalui, di tempat yang memang akan dipakai di saat teman-teman menyampaikan. Kalau memang ada panggung, gunakan panggung tersebut sebelum orang-orang itu datang. Mas, saya belum bisa kalau H-1 ke sana. Ya udah, minimal banget 1 jam sebelumnya. Minimal banget 30 menit sebelumnya. Datang ke panggungnya. Ingat ya, mental dan fisik. Rasakan suasananya. Rasakan mic-nya. Mungkin mic-nya beda, yang biasa dipegang mic-nya kecil, clip on gitu. Tapi sekarang megang mic-nya yang biasa. Latihan megang mic-nya kayak gimana? Oh, kayak gini ya. Oh, kayak gini belum bisa. Oh, oke. Datang pura-pura menyampaikan. Ini badan nih, fisik nih. Jalan ke sana, nanti aku mau ke sana, jalan, oke. Ada orang, halo gitu. Dikombinasikan dengan mental. Dengan afirmasi, dengan visualisasi, kita pura-pura ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Teman-teman semuanya, saya amat sangat luar biasa bahagia karena Bapak dan Ibu, karena teman-teman semuanya sudah hadir. Saya sangat terhormat karena di weekend kali ini Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Yang lain masih tidur, tapi Bapak dan Ibu, tidurnya di sini. Makasih loh. Datang lagi, jalan lurus ke depan, sambil di kepala itu seakan-akan ada orang di depan. Kemudian kamu itu udah mulai menyampaikan, teman-teman udah mulai menyampaikan. Tangannya udah mulai digerakkan. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih yang udah di sana. Oke, teman-teman, silahkan mari di sini. Terima kasih untuk narasumber. Terima kasih untuk Bapak Direktur. Terima kasih. Oh, punya fisik dan mental. Lakukan itu untuk beradaptasi di panggung. Kalau memang di online seperti ini, ya latihan di online dulu. Online seperti ini, lihat, oke, aku di tengah apa enggak ya? Oke, aku di pinggir nih. Oh, seperti ini. Oke, aku mau nyampaikan seperti ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oh, udah semuanya. Mental, visual atau visualisasi, kemudian fisik. Fisik itu bisa tarik nafas hembuskan. Kemudian juga bisa jalan-jalan. Ingat ya, manusia itu tidak suka dengan kekagetan. Di saat kita perlu ke warna putih dari warna hitam, kita membutuhkan proses yang ada namanya warna abu-abu. Setelah abu-abu barulah warna putih. Di saat teman-teman latihan di rumah udah keren banget, di depan kamera, di depan layar, di depan kaca, tapi ternyata teman-teman nggak adaptasi di panggung, bersiaplah, teman-teman akan bisa jadi, ya tadi, pikiran bawah sadar akan memberikan sebuah sinyal. Jadi harus latihan dulu biar beradaptasi, karena di rumah dan di panggung itu dua hal yang berbeda. Oke, teman-teman semuanya. How ini materi terakhir yang saya susun untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mau ikut bersama saya di ini ya, di momen Agustus untuk belajar public speaking, teman-teman bisa cek di sana. Langsung chat saya aja di IG Sahabat Diri untuk ini ya, informasi yang selanjutnya. Dari saya cukup sekian, mungkin saya akan kembalikan ke moderator yang saya pastikan ke teman-teman atau yang saya sampaikan ke teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di sini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi hal yang bermanfaat kalau hanya cuma didengarkan, dilihat. Tapi akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa berdampak bagi kehidupan teman-teman ketika teman-teman sudah melihat, kemudian mendengar, dan juga merasakan. Merasakan ini dengan praktek. Karena 1000 ilmu, 1 kali praktek tidak lebih baik daripada 1 kali ataupun 1 ilmu yang kita dapatkan dan 1 praktek yang kita lakukan. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik. Terima kasih Kak Omen. Sangat menginspirasi, sangat luar biasa materi kali ini. Dan sampai-sampai kita keenakan mendengarkan jadinya. Hingga sampai setengah 12 nih. Jadi tadi sudah dicantumkan ya di kolom chat. Yang ingin bertanya langsung diketikkan di kolom chat. Dan nanti akan saya persilahkan. Dan untuk Kak Haslami, kira-kira jadinya pertanyaan yang mana tuh Kak Haslami? Bisa on mic aja Kak Haslami. Kak Yang Haslami kedua aja. Ramadan. Yang kedua. Yang kedua ya? Ya. Ya, baik. Yang pertama dari Kak Haslami dulu. Mungkin Kak, bagaimana sih cara mengubah kebiasaan yang sering terjadi pada saat nge-MC? Jadi Kak Haslami ini sering nge-MC. Seperti grogi padahal sudah sering nge-MC di acara-acara formal maupun non-formal. Nah, hal tersebut itu sangat mengganggu saat kita tampil padahal semua materi, tata tertib acara yang mau disampaikan sudah tersusun rapi. Tapi karena grogi semuanya banyak yang kacau, hilang apa yang mau disampaikan sebelumnya. Jadi gimana tuh, Kak Omen, tanggapannya? Oke, thank you ya pertanyaannya. Pertanyaannya saya akan balas dengan sebuah pertanyaan lagi sebenarnya. Dari materi-materi yang saya berikan dari awal sebenarnya bisa menjawab. Tapi saya akan pastikan dulu. Pertanyaannya, sudahkah melakukan dari persiapan awal sampai dengan akhir? Artinya, sehebat apapun kita, mohon maaf ya, karena saya pribadi pun terkadang ada momen, itu tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menyampaikan. Harus melakukan sebuah persiapan, karena persiapan adalah rukun. Oke, itu satu hal. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah persiapan seperti apa yang dilakukan? Karena banyak orang melakukan sebuah persiapan hanya sebatas materi, hanya sebatas praktek, tidak melakukan keseluruhan persiapan. Karena persiapan itu ada persiapan diri, persiapan fisik, tubuh, mental. Kemudian yang kedua adalah persiapan memang materi. Kemudian memang salah satu adalah persiapan penyampaian adalah praktek untuk menyampaikan. Pertanyaannya sudah melakukan ini semuanya atau belum? Kemudian selanjutnya atau yang ketiga apa yang berapa ya? Kemudian selanjutnya, sudahkah kita berpikir yang tadi? Menerima apapun yang memang akan terjadi di saat nanti, atau kita masih berharap semuanya berjalan baik seperti harapan. Karena saya udah biasa, karena saya udah terbiasa di formal ataupun informal, ya udah santai aja gitu. Berharapnya itu hanya baik. Bener nggak sih? Saya agak kurang setuju dengan sesuatu hal ataupun semua hal di dunia ini hanya berpikir tentang baik-baik. Memang kita diarahkan untuk husnuzon. Tapi kalau orang ataupun seseorang yang tidak pernah berpikir sama sekali tentang keburukan, yang akan terjadi dia tidak akan mawas diri. Jadi sesekali coba cek, ya udah kalau gitu, bahasa ya, kalau seandainya pun terjadi sesuatu hal segala macam, ya udah aku terima, ya udah. Untuk apa itu dilakukan? Karena kawan-kawan balik lagi di saat grogi itu adalah sebuah pikiran bawah sadar yang sudah memberikan satu sinyal ada yang salah, ada yang belum sinkron antara kapasitas diri kita dengan kesiapan diri kita, dengan pikiran bawah sadar kita. Udah nyatu tuh, ada kapasitas kita, oh kok gini ya? Tapi kita nggak sadar. Kita harus tahu dulu tuh di situ. Dan sinyalnya itu kan beda-beda, groginya itu kan beda-beda. Grogi ada yang garuk-garuk, grogi ada yang deg-degan, grogi ada yang mungkin tadi mules, ada yang keringet dingin. Jadi cek itu dulu. Kalau udah dicek, ada cara ya. Cara pertama adalah cara panjang. Cara panjang ya udah lakukan persiapan dari awal sampai dengan akhir. Persiapan diri segala macam tuh. Kemudian persiapan ketika udah ada di panggung. Ya mau nggak mau kan ketika udah di panggung masa kita bilang, "Woi, bentar, saya akan melakukan sebuah persiapan. Bentar dulu. Stop panitia." Kan nggak gitu. Pas udah di sana lakukan yang tadi pernafasan, kemudian yang kedua ada tambahan lagi. Tambahannya adalah alihkan fokus.
Alihkan fokus ke hal yang memang kita butuhkan. Alihkan fokus itu bisa jadi mungkin groginya itu. Balik lagi sih, mohon maaf ya. Kalau ini saya jawabnya berdasarkan umum ya. Kalau spesifik, saya bisa tanya lagi. Groginya seperti apa? Kalau udah groginya seperti apa? Di saat kita sudah melakukan sebuah pernafasan, barulah kita tindak lanjut ke spesifik jawaban dari yang tadi. Gitu. Harus tanya dulu nih groginya itu spesifiknya seperti apa. Saya akan memberikan sebuah solusinya yang lebih spesifik. Tapi untuk secara umum seperti barusan ya, harus ada persiapan, kemudian juga tarik nafas juga sama, pola pikir yang tadi harus disampaikan ke dalam diri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kak Hazlami? Kalau mau jawab? Ya, kalau mau lebih spesifik tolong disampaikan groginya saya Kak Hazlami. Seperti apa? Ya, untuk sekarang sudah cukup apa yang disampaikan oleh Kak Omen, mungkin menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya. Semangat. Ya, terima kasih Kak Hazlami atas pertanyaannya. Tadi sampai 2 kali Kak Hazlami ini bertanya ya. Jadi makanya saya ditanya dulu, yang mana yang mau ditanya. Dan selanjutnya Kak Hafiz Saryono. Iya, Apakah soalnya ada Oh, iya. Kak Hafiz Saryono, apakah ada orangnya? Kak Hafiz. Sayang kalau nggak ada orangnya nih. Mungkin Kalau tidak ada mungkin sudah saya ya, keluar. Yang lain dulu ya Kak Hafiz ya. Baik Kak Hoirul. Ada Kak Hoirul? Ya, ada Kak Willy. Ingin menyampaikan sendiri atau gimana nih Kak Hoirul? Boleh dibacakan aja Kak Willy. Baik. Jadi Kak Hoirul ini nanya kepada Mas Omen ketika kita menjadi pemateri di depan umum dan segala persiapannya sudah dirasa matang. Namun terkadang di tengah penyampaian justru audiens yang kurang kooperatif. Misalnya sibuk dengan aktivitas sendiri atau bahkan terlihat gesturnya seperti menyepelekan. Nah, kadang itu mengganggu dalam penyampaian materi Kak Hoirul ini. Kira-kira bagaimana Kak solusinya gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa ya, karena sepertinya Kak Khairul ini udah menjadi pembicara. Semoga sukses luar biasa untuk ke depan. Amin. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kita pastikan dulu. Pastikan pertama, yang tadi ya, berdasarkan kalimat tadi adalah menyepelekan. Ini kan ada 2 sisi. Yang pertama adalah beneran menyepelekan, atau yang kedua adalah asumsi yang menyepelekan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah di saat benar-benar itu menyepelekan akan berdampak bagi penyampaian kita, atau asumsi itu akan berdampak juga bagi apa yang kita sampaikan. Kenapa kita harus mengkorek kata menyepelekan itu? Karena bisa jadi itu hanyalah sebuah asumsi belaka yang kita tidak confirm ke orangnya. Apakah Bapak menyepelekan saya? Kan nggak gitu juga kan? Daripada kita berasumsi kalau mereka itu menyepelekan, walaupun kita udah tahu kan, orang-orang yang mungkin tidak menghargai kita, yang kurang lah, ada yang mungkin ya udah pura-pura tutup mata ataupun main HP bodo amat, itu kan salah satu tidak menghargai. Tapi di saat kita sudah mengambil sebuah asumsi bahwa orang lain menyepelekan, itu akan pasti yang tadi dirasakan terganggu. Daripada hal itu terjadi, daripada itu dirasakan, itu kan mengganggu ini kan, apa ya, batin kita, jiwa kita. Lebih baik asumsi kita batalkan aja. Kalaupun beneran realitanya mereka itu menyepelekan kita, kata-katanya diganti bukan menyepelekan, tapi diganti tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Di saat kita udah menyepelekan, akan ada ego yang berperan. Akhirnya terganggulah cara penyampaian kita. Tapi di saat kita sudah mengganti kata-katanya adalah tidak tertarik, kita akan mengganti cara-cara penyampaian yang kita berikan sama beliau. Karena ini untuk pertanyaan yang satu ya. Prinsip dasar ataupun mindset yang harus dimiliki seorang pembicara adalah satu hal. Tidak ada, kalau kita lagi manggung ya, tidak ada
kata salah untuk audiens. Kalaupun audien maki-maki, kalaupun audien ngomel-ngomel, kalaupun audien nggak menghargai, kalaupun pokoknya hal-hal yang nggak enak lah, tetap mereka nggak salah. Kenapa? Karena kalau kita ngerespon hal yang sama, kita yang akan jatuh. Contoh sederhana, di depan kita itu adalah pejabat-pejabat dalam korporat tersebut, direktur, manajer, dan lain sebagainya. Kita adalah seorang pembicara satu. Di depan kita, itu menyepelekan kita. Dalam tanda kutip menyepelekan, saya menggunakan kata-kata tadi. Kalau bahasa saya, ya mungkin spesifik megang HP, ngobrol, dan lain sebagainya. Terus kita membalas beliau itu dengan mempermalukan, habis. Nama baik kita habis, nggak bakalan diambil lagi oleh korporat lain. Jadi berantemnya kita di saat panggung, di atas panggung dengan cara merespon yang sama dengan audiens, itu hanyalah bunuh diri semata. Jadi di saat tadi Kak Khairul itu pertama disepelekan, ganti kata-kata tersebut dengan tidak menarik atau kurang menarik. Nah, kalau kurang menarik, rasa kita itu akan berbeda. Di saat rasa kurang nyaman itu udah berganti dengan hal yang biasa, kita akan bisa berpikir secara logis. Akhirnya kita bisa menarik teknik-teknik yang ini cukup segala macam gitu. Contoh sederhana ketika orang lain itu di depan memainkan sebuah HP, langsung aja sekalian. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Sebelum saya mulai, silakan pegang HP Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, tolong silakan HP-nya dipegang. Kemudian saya bertanya sama Bapak dan Ibu, sepenting apakah HP ini? Bentar ya, intermezzo. Oke, lanjut. Sepenting apakah HP tersebut? Apakah lebih penting daripada takdir ataupun nasib Bapak dan Ibu saat ini? Kenapa? Di saat kita kehilangan HP, seakan-akan nyawa kita itu hilang. Ketika ketinggalan HP kita, seakan-akan separuh nyawa kita itu hilang. Di saat kita sedang belajar, seakan-akan ada rasa yang kehilangan karena kita tidak memegang HP. Saya jamin, saya pastikan orang tersebut akan pegang HP. Kenapa? Karena ada efek ini. Maksudnya pegang HP tapi nantinya akan berkurang. Karena ada efek apa ya namanya? Saya agak lupa tuh. Ketika satu orang dalam satu komunitas tidak melakukan apa yang dilakukan sekelompok orang, maka dia akan merasa tidak diterima. Akhirnya dia akan mengikuti walaupun nggak tahu itu sebenarnya mau ngapain. Ketika ada bel berbunyi, contoh video di YouTube saya kurang ingat tapi ya bentuknya seperti apa, cek aja di Google ya. Ada bel berbunyi, orang berdiri, bel berbunyi, orang berdiri, bel berbunyi, orang berdiri. Di saat orang baru masuk nih, orang masuk bukan orang yang di prank, orang yang di sosial eksperimen, kemudian dia yang lainnya itu mengikuti, ada 4 orang, kemudian ketika ada bel, dia berdiri. Pertama kali, bel pertama, dia cuma tengok kanan, tengok kiri yang baru tuh. Yang kedua, tengok kanan, tengok kiri. Akhirnya, 3 kali dan seterusnya, dia akan mengikuti. Ketika ada bel berdiri, dia akan berdiri. Walaupun dia nggak ngerti dia ngapain. Itu salah satu cara ataupun salah satu teknik ya. Itu bisa explore di manapun. Tapi yang harus diperhatikan untuk Kak Khairul tadi, mindset-nya jangan lupa. Ataupun hindari dengan kata-kata yang tadi ya. Semoga menjawab. Bagaimana Kak Khairul? Apakah ada yang di? Saya agak ragu pertanyaan pertama apa? Mohon maaf Kak Willy. Kalimat pertama. Kalimat pertama pertanyaan Kak Khairul. Ya. Bentar Kak. Takutnya agak kurang match. Soalnya saya jawab itu di mindset. Ya, ketika menjadi pemateri, ya sudah dirasa matang persiapannya, tapi di tengah penyampaiannya tadi ada yang kurang kooperatif. Itu aja sih Kak. Oke, ya berarti kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan audiens. Apapun kesalahan mereka, jangan menyalahkan audiens.
Tinggal ganti kata-kata kita dengan menyepelekan, kemudian kita ganti kurang tertarik, dan kita ganti cara yang lain. Seperti itu, Kak Willy. Ya, terima kasih Kak Omen. Kak Hairul gimana? Ada tanggapan lain atau Cukup kiranya Kak Willy, tidak terima setuju? kasih komen atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Willy. Sama-sama, semoga Ya, membantu. sama-sama. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dewi Asti. Ada Kak Dewi Asti? Ya, Ya, Kak Dewi Asti ini bertanya, pada suatu acara keagamaan, sosial atau pendidikan, jika menjadi MC atau pembawa acara, ini berbeda-beda bagaimana menentukan dan membedakan cara penyampaiannya. Seperti itu Kak Dewi ya? iya. Oke, boleh saya jawab? Boleh Kak. Jadi intinya gimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi MC dan bisa berbagai agama ataupun cara penyampaian sesuai agamanya masing-masing. Ya jawabannya adalah ya, sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Kenapa? Maksudnya gini, di dalam public speaking itu pasti ada struktur. Dalam sebuah tata cara MC pasti akan ada struktur atau kerangka ketika berbicara. Ya sudah, gunakan kerangka tersebut, kemudian sesuaikan dengan apa yang ada di depan kita. Kalau di depan kita itu ada orang yang non-muslim, kemudian muslim, pokoknya yang Hindu, Buddha, Protestan, semuanya ngumpul di sana. Kalau memang diri kita adalah orang yang muslim, kemudian tidak terlalu formal banget, ya nggak apa-apa kita bilang Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi kalau itu adalah acara yang memang acara khusus, ya umum banget, dengan memberikan sebuah undangan banyak agama-agama, ya jangan pakai Assalamualaikum. Mungkin bisa sapaan pertama kali ada selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Tapi saya sih meyakini dengan kondisi kita di Indonesia ya, nggak masalah walaupun kita tetap yang muslim ya, Assalamualaikum, tapi ingat, kalau memang ada salam lagi di agama lain, kalau mazhab kita yang ikuti itu nggak masalah dengan membacakan itu, silakan bacakan. Kan ada tuh, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ada salam, ada apa lagi, nama budaya, dan lain sebagainya, dan di akhirnya adalah salam sejahtera untuk semuanya. Kalau pengen lebih umum, langsung aja salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Udah, seperti itu. Tapi ingat ya, ini agak ngelebar dikit tapi lebih mendalam. Poin dasarnya, di saat kita mau memutuskan, kita mau menyampaikan apa, mau melakukan apa, mau menggunakan bahasa apa, mau menggunakan cara apa, mau menggunakan ice breaking apa, mau menggunakan sumber apa, mau menggunakan hal-hal yang memang kita akan sampaikan, desainnya seperti apa. Yang harus perhatikan yang paling penting adalah audiens kita itu seperti apa. Cocokkan dulu. Jadi kita udah siapin ya. Ingat, public speaking itu persiapan adalah rukun. Tanpa persiapan ya siap-siap untuk melakukan sebuah kegagalan. Jadi kalau anak kecil ya kita udah mempersiapkan ice breaking-nya seperti apa. Kemudian intinya yang kita mau bawakan bukan idealisnya kita, tapi idealisnya para penonton, para audiens. Why? Sehebat apapun, sekeren apapun, kalau kita numpang di acara orang, kita harus ngikuti idealisnya mereka. Kecuali kalau kita memang udah punya idealis kuat, kemudian karakternya juga udah kuat, dan itu acara kita, ya gunakan, mau kayak gimana, mau jungkir balik juga, mereka akan dengerin, karena mereka yang sangat membutuhkan. Beda kalau kita diundang atau menjadi sebuah panitia, seorang panitia ataupun petugas. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Omen. Dan yang terakhir mungkin ini ya, pertanyaannya banyak tapi waktu kita sedikit, jadi mohon dimaklumi. Pertanyaan yang terakhir ini
akan saya sampaikan pertanyaan dari Kak Filzah Sani, yaitu saya pernah diprotes kalau ngomong suka ngejelimet atau muter-muter, nggak langsung to the point. Dan kira-kira bagaimana caranya supaya ngomongnya itu lebih enak, lebih dinikmati oleh orang, dan juga bisa langsung dipahami dan tidak muter-muter. Mungkin kayak gitu sih Kak pertanyaannya. Ini pertanyaan sekilas ini ya, simple ya, sekilas ini banget dikit gitu. Padahal kalau di breakdown itu bisa jadi satu seminar tuh. Jadi intinya gini, terima kasih ya sebelumnya untuk pertanyaannya. Kak siapa tadi, mohon maaf? Filzah Sani. Filzah. Iya. Oke, thank you Kak Filzah. Jadi gini Kak Filzah, pertanyaannya menjelimet dulu ya. Yang pertama, ini agak cukup panjang tapi saya akan ringkas. Yang pertama kita harus lihat dulu karakter orang di depan kita. Kalau ngejelimet ini, kalau kita dikira katanya muter-muter, enggak to the point dan lain sebagainya, kita cek dulu. Cek di depan kita yang kita ajak bicara, itu siapa? Apakah itu audiens yang banyak ataupun hanya satu ataupun dua? Kalau memang audiens banyak, memang kita harus membuat sebuah planning yang berbeda. Tapi kalau audiens kita itu adalah satu orang ataupun dua orang, ya kita harus melihat dulu profilingnya dia. Dia orangnya termasuk mana? Termasuk yang to the point ataupun yang ada basa-basi dulu. Karena mohon maaf ya kawan-kawan harus memahami, walaupun kita nggak boleh untuk mengkotak-kotakan satu orang, tapi memang secara alamiahnya orang itu sudah dikotak-kotakan. Entah itu mungkin pakai tes apapun gitu ya. Entah mungkin tes psikologi, personality plus, kemudian tes apa lagi? Tes DISC, kemudian ada tes yang lain lah, apa fingerprint, kemudian tes apa lagi, atau mungkin dengan NLP, metamodel dan lain sebagainya. Kita harus memahami itu. Jadi artinya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus mengerti dan memahami dulu gaya dia ngomong itu seperti apa. Kalau dia gaya ngomong yang nggak suka to the point, ya jangan langsung to the point, pakai pengantar dulu. Tapi kalau gaya orang di depan kita itu mudah pemahamannya untuk lebih to the point, ya jangan basa-basi, langsung to the point aja. Orang di depan kita tahu kalau di DISC itu namanya DISC gitu, ada namanya C. C itu cermat, atau dia nggak suka dengan yang bertele-tele. Kita bilang, aku sayang kamu, udah selesai. Dia akan bilang, aku juga sayang kamu, aku nggak sayang kamu, udah selesai. Tapi kalau ada yang kata pengantar panjang kali lebar itu juga dibutuhkan. Ingat ya, kalau depan kita itu satu orang, kita langsung bisa memutuskan itu. Orangnya to the point atau enggak, ya kita gunakan to the point. Orangnya yang tidak to the point, ya jangan gunakan to the point. Karena prinsip dasar, orang yang bisa menguasai sistem di dalam komunikasi adalah orang yang adaptif. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu audiens yang banyak ya, mau nggak mau kita harus melakukan sebuah persiapan kan. Ya mau nggak mau, kita harus memperhatikan dulu untuk diri kita pribadi ya. Tadi ini ngejelimet sama menarik dulu ya. Untuk menarik dulu yang saya jawab. Menarik apa tadi? Mohon maaf. Betul ya? Ada kata-kata menarik? Iya betul. Ada kata-kata menarik. Agar enak gitu kan, nyaman didengar, yang dilihat. Satu, harus diri kita sendiri yang merasa tertarik terhadap diri kita. Kalau kita nggak tertarik dengan diri kita, waduh, sulit sekali. Jadi untuk pertama kali langkahnya adalah apa yang kita sampaikan, kita harus menarik dulu diri kita untuk tertarik terhadap diri di saat menyampaikan. Kalau kita udah tertarik dengan diri kita untuk menyampaikan, barulah kita akan bisa menarik orang lain untuk mendengarkan. Karena di saat kita sudah tertarik dengan apa yang kita sampaikan, kita akan menikmati akhirnya yang kita sampaikan bukanlah hanya tentang narasi, tapi tentang emosi. Di saat kita berbicara dengan hati, maka orang lain akan mendengarkan dengan hati. Kalau logika itu banyak ininya, banyak filternya, banyak yang masa gini, masa gitu bahasa itu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau mau tertarik dulu terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua dan selanjutnya lah, saya nggak tahu ini nomor berapa.
Kalau memang mau tertarik, ya belajar tentang public speaking. Belajar terstruktur kata seperti apa. Belajar tentang sistematis penyampaian seperti apa. Belajar tentang bagaimana berpakaian, kemudian menyampaikan kata-kata, kemudian bergerak. Itu harus dipelajari di saat ingin menjadi seorang yang elegan. Jadi itu tertarik. Kemudian gimana caranya agar nggak belibet? Harus praktek, harus latihan. Kalau nggak, gini ya teman-teman, ini terakhir penyampaian yang saya mau sampaikan. Dua aspek, kenapa seseorang itu bisa belibet. Yang pertama, otaknya itu kosong. Kosong bukan berarti dalam artian kosong beneran ya, karena nggak mungkin seseorang itu otaknya kosong. Kosong dalam artian yang akan disampaikan. Tema yang akan disampaikan di kepalanya itu masih kurang. Kita mau menyampaikan tentang public speaking, tapi di kepala kita pengalaman dan pemahaman kemudian ilmu itu masih kurang, maka akan disampaikan itu sangat amat terbatas. Yang pertama, karena di otak kita belum ada bank data, bank kata, bank kalimat, bank ilmu. Solusinya adalah ya cari, baca buku, nonton, ikut seminar, ikut pelatihan dan sebagainya. Yang kedua, ada orang yang belibet juga, salah satunya ataupun belum bisa menyampaikan dengan cermat ataupun baik, adalah di kepala udah banyak, tapi menyampaikannya itu nggak sesuai dengan apa yang pikirkan. Jadi di kepala itu banyak banget, tapi keran airnya itu nggak dibuka secara optimal ataupun efektif. Jadi kadang banyak banget, kadang dikit banget. Solusinya adalah latihan. Latihan akan menambah teman-teman terbiasa dengan mudah menyampaikan. Jadi untuk yang pertama, banyakin referensi. Yang kedua, kalau memang masih banyak belibet, padahal di kepala udah banyak, udah baca buku, sampaikan dengan latihan. Terus latihannya kayak gimana biar nggak belibet? Ingat poin-poin. Poin-poin, sekali lagi, terakhir ya. Teman-teman harus menentukan poin-poin yang akan disampaikan. Cek waktunya. Setelah itu berlatih menyampaikan dengan waktu yang dibatasi. Karena apa? Karena kalau memang ngejelibet dan bolak-balik itu bisa jadi dua hal. Yang pertama, memang muter-muter dan nggak jelas. Atau yang kedua, memang penyampaiannya dalam. Jadi latihannya, poin-poin dibuat, waktunya berapa, ya udah langsung dilatihan. Kalau memang ternyata lebih waktunya, dipres lagi, dibuang kata-katanya, pakai skrip lah, pakai poin-poin segala macamnya. Seperti itu. Jangan berhenti untuk melakukan praktek dan evaluasi, karena itu salah satu jalan atau jalan utama untuk jago di dalam public speaking. Terima kasih. Baik, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Kak Filzasani sudah sangat puas ya atas jawaban dari Kak Omen. Jadi teman-teman mohon maaf sekali lagi, tadi adalah pertanyaan yang terakhir karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin bisa chat mungkin Kak Omen atau gimana kalau ada yang ingin bertanya atau gabung kelasnya ya Kak Omen ya. Oke, ya bisa teman-teman kalau memang mau mempelajari lebih lanjut bisa ikut kelasnya di pekan 2 Agustus. Ini udah ada beberapa orang yang terdaftar. Yang mau ikut silakan aja hubungi. Mungkin karena nomor HP-nya saya kurang hafal, nanti langsung ke DM Instagram aja. Instagramnya Sahabat Diri. Dicatat teman-teman. I-nya ada 2, bisa di sana. Kemudian kalau mau tanya-tanya, sebentar, bit.ly, saya silakan lanjutkan, saya ngetik dulu ya. Teman-teman bisa bertanya di sini. Ya, baik. Mungkin saya aja mau disampaikan. Saya mau cek dulu tanya. Ya, mungkin tidak terasa ya teman-teman semua, kita sudah melewati hampir 2 jam di sesi penyampaian materi dan juga tanya jawab yang sudah kita dapatkan dari pemateri kita yang sungguh luar biasa, yaitu Kak Nur Rohman, telah dipanggil Kak Omen, dengan menyampaikan materi dari apa-apa saja manfaat dari public speaking, juga penyebab bergetarnya saat tampil di depan, dan juga bagaimana mungkin saya cukupkan sesi ini dan